sih nggak usah banyak-banyak deh. Benahin deh undang-undang semuanya itu, terutama undang-undang ITE itu yang pasal karet itu betul-betul memang karet Pak, nggak bisa diapa-apain. Jadi selalu dipergunakan, dan korbannya adalah anak-anak bangsa sendiri. Anak-anak bangsa yang semestinya dia pengen sedikit bersuara, karena Indonesia katanya negara demokrasi, Indonesia menjunjung tinggi kesetaraan, Indonesia mengayomi anak-anaknya atau anak bangsa, tapi pada kenyataannya mereka berpihak pada sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Ini pembelajaran buat mereka-mereka, pembelajaran memandaikan rakyatnya. Ini kalau rakyatnya nggak pandai, percuma Indonesia nggak mungkin maju-maju. Ya begini-begini aja, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saya bilang kepada anggota DPR ini anggota DPR ini yang cuman diam saja dengan keadaan dia yang nyaman, dia tidak melihat bahwa gejolak ini sekarang ini banyak karena kesalahan daripada undang-undang. Ya saya mohon aja mungkin Pak Jenderal juga Pak Toping bisa sedikit memberi pencerahan kepada kita supaya berteriak lagi lebih keras. Kebangsaan Pancasila ini betul-betul diterapkan, karena kalau ini diterapkan mereka jelas nasionalis akan tumbuh dengan pesat, dan radikalis atau paham daripada khilafah tidak mempunyai tempat di Indonesia ini. Terima kasih Pak Paul, sedikit unek-unek saya aja. Terima kasih. Oke, silakan Pak Jenderal. Lanjut. Halo, bisa dengar? Siap. Oke, Jelas, Pak. baiklah. Mantap Selamat kali. malam untuk yang ada di Indonesia. Selamat siang yang ada Ya, di... Komandan. Oke. Praise the Lord, haleluya. Haleluya. Saya baru diteleponi para jenderal, ngamuk-ngamuk ke saya. Gara-gara katanya kurang muki. Gimana mau kurang muki lagi? Ya kan? Baik, jadi begini, Pak Paul, coba tayangkan dulu yang saya kirim barusan ke Bentar, WA. lagi saya pindahin ke Google Drive. Oke, sambil saya menjawab dulu ya, menjawab Ya. pertanyaan tadi. Dari Pak Endro, sebenarnya dari awal kan sudah saya sampaikan, menghancurkan Indonesia tidak perlu mengirimkan peluru kendali, cukup dengan aturan. Itu yang disampaikan John S. Smith, globalisasi come without a ruler. Ruler itu pengatur, sang pengatur itu nggak ada. But it comes with a rule, dengan aturan. Sejak reformasi, nanti kita bongkar semualah. Undang-undang, rancangan undang-undang, semua kalau perlu kita bongkar. Ini yang menghancurkan ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Satu lagi ingin apa? Ingin merubah pemerintahan yang sah. Saya garis bawahi ya, ingin merubah pemerintahan yang sah dengan aturan undang-undang. Dan undang-undang itu ternyata pesanan. Pesanan siapa? Rekanan. Ya harus kita buktikan. Kita buka habis lah. Kalau tidak, negara ini hancur 2024. Maaf nanti Pak Endro ya, sebenarnya filenya udah saya kirim sama Pak Paul, tapi kita belum sempat membahas. Ada dinamika, namanya perkembangan situasi yang tidak bisa kita bendung. Dari awal sudah saya katakan, ya ada dua kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa kita kendalikan. The power of time. Jadi kekuatan waktu ini nggak bisa. Sudah itu lagi kedua, the power of change. Apa yang terjadi di Israel sekarang, konflik Israel sama Palestina, itu kan akibat apa? The power of change sama the power of time. Kalau kita mau kupas lagi ya, mengapa terjadi di saat apa? Di saat Israel, negara Israel memperingati hari apa? Hari Yerusalem. Kedua, mengapa di saat bulan Ramadan? Ya kan? Yang ketiga, mendekati hari kemerdekaan Israel. Ini didesain nggak? Didesain oleh siapa?
Karena lawannya Israel itu Hamas. Hamas itu kan menginginkan apa? Sudah saya katakan dari awal, yang namanya teroris, dia ingin memblow up. Memblow up apa? Drama. Ya, drama. Seolah-olah, wah, siapa yang menciptakan konflik? Seolah-olah supaya terjadi ledakan ya kemanusiaan. Nah, gobloknya orang kita ini merasa itu adalah persoalan kemanusiaan. Dari awal sudah saya katakan kan, pembunuh yang paling kejam adalah siapa? Kepemimpinan. Nah, ini kepemimpinannya Israel atau kepemimpinannya Hamas? Saya udah katakan, pembunuh yang paling kejam di saat ini, bahkan sejak zaman dulu lah, zamannya Hitler, ya bisa pembunuh yang paling kejam, sadis, dasar daya hancurnya, ya kepemimpinan. Kenapa? Mampu membunuh jutaan manusia. Itulah kepemimpinan. Makanya saya mengangkat kepemimpinan negarawan. Nah, di Indonesia terjadilah, ya kalau kita amatilah, setelah reformasi aja, nanti kita kaji. Kepemimpinan mereka kepemimpinan negarawan, atau kepemimpinan kelompok, atau kepemimpinan partai. Apakah kepemimpinan mereka berkarakter nasional, keindonesiaan, atau berkarakter negara lain? Saya udah bilang kan, situasi yang berkembang, itu tadi, perubahan. Perubahan itu ada transnasional apa? Transnasional ideologi. Ya, akibat apa? Akibat terjadi perubahan juga di Timur Tengah. Kan saya katakan, kemarin sudah saya awali, bahwa Erdogan itu, sejak dia terpilih jadi presiden, ingin apa? Ingin mengembalikan, ya, kembali apa? Kejayaan khilafah sampai ke Indonesia. Nah sekarang lah, kalau kita negara non-blok, kenapa masih ada OKI? Karena OKI dengan non-blok itu beda. Nah ini kan menjadi musuh. Kita menciptakan musuh juga. Boleh aja lah kita negara mayoritas Islam. Tapi kalau untuk pertarungan kepentingan, harusnya kan dipikir dulu. Ya, dipikir dulu bagaimana proses pengambilan keputusan. Kenapa kita memihak satu negara dan memusuhi satu negara? Apa dasarnya? Makanya nanti hari Rabu udah permintaan Pak Paul juga. Tadi saya juga diteleponi sama teman-teman saya, Bing, tolonglah gimana supaya lebih menukik dan lebih tajam. Iya, kemarin saya waktunya kan terbatas. Jadi nanti kita buka semua dengan perkembangan situasi. Perkembangan situasi kan sudah saya katakan kemarin. Kalau kita mau lihat situasi, permusuhan atau konflik antara Israel dengan Palestina, kita harus buka sejarah. Ingat nggak kita katakan dulu? Kita buka sejarah. Day by day, year by year, ya biar tahu. Karena semuanya kan membawa pandangannya masing-masing. Coba kita angkatlah. Mengapa ada bangsa dan negara Israel? Siapa yang membentuk negara Israel? Ya kan, mengapa tanahnya itu harus di tanah Kanaan? Dan ini kan harus kita sampaikan karena tidak semua paham. Kenapa? Karena Tuhannya berbeda. Emangnya sama Tuhan kita dengan Tuhan-Tuhan mereka yang tidak setuju dengan Israel? Loh, yang menentukan Israel itu Tuhan yang Maha Kuasa kok. Yang menentukan Israel juga yang Maha Kuasa. Bahkan yang membawa Israel dari tanah Mesir, dari tanah penjajahan itu juga yang Maha Kuasa. Bayangkan 40 tahun di gurun, ya, tanpa menyangkol, tanpa menanam. Makanannya tiap hari jatuh, buah mana, tiap hari baru. Sepatu baru, baju baru. Apa itu bukan bukti bahwa mereka itu memang pilihan Tuhan? Tapi mengapa Tuhan memilih Israel? Nah, yang begini-begini harus kita angkat di dalam apa? What was? Saya udah katakan what was. Sekarang what is going on di Israel? Ya, sekarang di Timur Tengah. Apa? What is going on? Oke, sekarang terjadi gencatan senjata. Ya, terjadi gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Ingat ya, Israel dengan Hamas. Walaupun dia katakan Palestina. Makanya kemarin pun juga kan saya katakan Palestina dalam kurung Hamas. Who is Hamas? Siapa Hamas? Jadi kalau di dalam intelijen ya selalu ada mencari unsur utama keterangan.
dengan persoalan intelijen lain. Itu yang namanya what loss. Apakah Hamas mewakili negara Palestina? Ya kan? Siapa Hamas? Apakah dia state actor atau non state actor? Ya kan? Separatis atau teroris? Atau dua-duanya, separatis dan teroris. Nah, ini kan harus kita pahami. Nah, itu harus kita paparkan sehingga apa? Nanti kita kupas lah ya. Hari Rabu kan diminta supaya bergabung lagi. Oke, kita mulai bahas nanti dari situasi sejarah. Ya, sejarah Israel berdiri sebagai negara, bagaimana sejarah lah terbentuknya bangsa dan negara Israel itu nanti kita harus kupas. Kenapa? Tidak semua kitab suci, kitab kerajaan Tuhan itu sama dan dipahami. Saya kan sudah mengatakan, Bible itu adalah konstitusi kerajaan Tuhan, bukan kitab agama. Satu. Yang kedua, love story. Love story. Tolong dicatat ini ya. Love story, historical. Historical apa? Relationship between apa? Tuhan dengan humankind. Humankind itu siapa? Yang selalu diajak bergumul sama Tuhan itu siapa? Makanya kembali, what is name itu penting sekarang. Jadi jangan bilang, oh itu dulu, sekarang kita kupas. Apakah betul itu dulu tanahnya Palestina atau Filistin? Itu harus kita ungkap, karena tidak semua tahu. Lihat konflik yang terjadi di Indonesia. Kemarin juga Pak Endro mengatakan, ini perang akan melebar. Ya, saya katakan, itu yang dikatakan